Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatida Fauri, NPM 2502060073. Saya akan membuat video UTS tentang BK Karir dengan tema teori cost dalam karir. 1. Makna teori cost dalam karir. Maknanya yaitu pendekatan baru dalam memahami perkembangan karir yang memandang bahwa karir manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, berubah-ubah, tidak terduga, dan saling berkaitan. Pendekatan ini muncul karena model tradisional karir dianggap terlalu kaku. Biasanya hanya menekankan kecocokan antara kepribadian individu dan lingkungan kerja, person environment fit. Namun kenyataannya karir modern banyak dipengaruhi oleh perubahan yang cepat dan sulit diprediksi. 2. Penjelasan tentang teori cost dalam karir. Secara garis besar, jurnal ini menjelaskan beberapa hal. A. Tujuan penulisan. Penulisan ingin menjelaskan elemen utama dalam cost theory of career, menunjukkan bagaimana konsep-konsep ini berguna bagi konseling karir masa kini, menggambarkan bagaimana pendekatan cost dalam diaplikasikan pada praktik konseling, menyederhanakan teori yang rumit menjadi lebih mudah dipahami pengguna user friendly. B. Kritik terhadap model karir tradisional. Menurut jurnal, pendekatan tradisional memiliki kelemahan. Terlalu fokus pada pencocokan statis antara individu dan lingkungan kerja, mengasumsikan bahwa karakteristik lingkungan dan individu itu stabil, padahal sekarang dunia kerja berubah sangat cepat. Penelitian menunjukkan bahwa kecocokan kepribadian, lingkungan sebenarnya tidak selalu memprediksi kepuasan atau kesuksesan kerja. Korelasi sangat rendah. Model ini kurang mampu menjelaskan perubahan karir yang tidak terduga, seperti PHK, munculnya teknologi baru, krisis ekonomi, atau perubahan minat. C. Apa yang ditawarkan Cost Theory of Career (CTC). CTC menawarkan cara pandangan baru bahwa karir tidak berjalan lurus tetapi dinamis dan penuh ketidakpastian. Banyak faktor kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam perjalanan karir seseorang. Perubahan ini bukan kesalahan tetapi bagian alami dari kehidupan. Konselor karir harus membantu klien mengadaptasi ketidakpastian, bukan hanya mencari kecocokan pekerjaan. Teori ini menggunakan konsep-konsep seperti non-linear dynamic, karir berkembang secara tidak beraturan, atrostros, pola atau kecenderungan yang memengaruhi keputusan dan arah karir, complexity, dan cause. Karir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan saling berinteraksi. D. Relevansi dalam konseling karir. Penulis menekankan bahwa konselor yaitu mengajarkan klien untuk fleksibel, membantu klien mengelola perubahan yang tidak terduga, membantu klien menemukan peluang dan ketidakpastian, mengembangkan resiliensi dan kemampuan adaptif. Dengan kata lain, konseling tidak lagi hanya soal pekerjaan mana yang cocok, tetapi bagaimana individu menghadapi dunia kerja yang tidak stabil. 3. Pemahaman tentang teori cost dalam karir. Pemahamannya yaitu dunia kerja modern sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan model lama yang terlalu sederhana.
Coase Theory of Career memberikan cara pandang yang lebih realistis terhadap kehidupan karir. Perubahan, ketidakpastian, dan peristiwa tak terduga bukan hal yang harus dihindari, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan karir. Konselor karir perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel, dinamis, dan mampu membantu klien menghadapi ketidakpastian tersebut. Sekian video UTS dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.